balik lagi di Rams Misteri. Oke gengs, hari ini kita akan membahas kembali tentang perkembangan kasus dari Teng Monida. Nah, belakangan ini gengs, ada sebuah kabar yang mengatakan bahwa Mr. Acharya atau Mr. Genius itu akan mengundurkan diri dari kasusnya Teng Monida. Nah, ini adalah kabar yang sedih banget gengs ya, karena Mr. Acharya ini dimana kita tahu beliau itu sangat berjasa sekali gengs ya dalam mengungkapkan kasus Teng Monida. Dia ini sudah banyak sekali menemukan bukti-bukti tentang pembunuhannya Teng Monida. Dan bukti-bukti tersebut semuanya telah diserahkan kepada tim atau orang yang menangani kasusnya Teng Monida. Nah, bukti terakhir yang ditemukan oleh Mr. Acharya, dia menemukan sebuah rekaman CCTV yang di dalamnya diduga Por itu sedang memegang sebuah pisau pas lagi di atas speedboat. Nah gengs, menurut keterangan para ahli, pisau yang dipegang oleh si Por ini adalah pisau lipat berjenis K2, yang dimana memang ketika orang itu lagi berlayar, pisau K2 ini atau pisau lipat ini itu sering dibawa gengs. Nah gengs, mengejutkannya adalah dimana kita tahu bahwa Dr. Portip dan juga tim otopsi itu kan sempat menyatakan bahwa luka yang ada di kakinya si Teng Monida itu disebabkan oleh benda tajam, bukan dari baling-baling. Dan kedalaman lukanya itu gengs ya, yang ada di kakinya Teng Mo itu sekitar 4-5 cm. Nah gengs, ini itu match banget dengan pisau yang ditemukan oleh Mr. Acharya di dalam CCTV gengs ya, yang diduga dipegang Por tadi. Nah gengs, pisau K2 itu atau pisau lipat itu, pisaunya itu sekitar 4-5 cm panjangnya. Jadi pisaunya doang ya, bukan keseluruhannya. Jadi cuma pisaunya doang, itu sekitar 4-5 cm. Nah gengs, ini kan sesuai banget gengs ya dengan apa yang ditemukan oleh Dr. Pontip dan juga tim otopsi, bahwa kakinya Teng Mo itu berasal dari benda tajam, bukan dari baling-baling kapal. Dan belakangan ini Mr. Acharya itu juga sudah membuat sebuah tim khusus untuk mencari keberadaan pisau tersebut. Nah, dan diduga pisaunya ini itu telah dibuang di dalam sungai Copraya, gengs ya, ditenggelamkan. Untuk apa? Ya pastinya untuk menghilangkan barang bukti lah ya. Dan dan Mr. Acharya ini itu mencarinya menggunakan GPS track ya. Jadi kan ada GPS yang sudah terekam gitu kan, dimana speedboatnya si Teng Mo ini berhenti atau kemana aja dia jalannya. Jadi itu semuanya sudah terekam. Nah, Mr. Acharya pun mencari menggunakan itu gengs ya. Tapi kan bang, walaupun misalnya pisaunya itu ditemukan, tapi kan sidik jarinya si Por itu sudah nggak ada. Ya gengs ya, memang kemungkinan besarnya sidik jarinya si Por itu, yang diduga si Por kan, itu kemungkinan udah hilang lah, karena kan sudah berhari-hari atau berminggu-minggu gitu kan pisau itu tenggelam di dalam sungai Copraya. Tapi geng, at least dengan ditemukannya pisau itu bisa membenarkan bahwa keterangan dokter Pontip dan juga tim otopsi lainnya itu benar gitu, bahwa lukanya Teng Mo ini itu berasal dari benda tajam, bukan dari baling-baling kapal. Nah, geng, salah satu jasa Mr. Acharya juga yang sempat menghebohkan gitu kan belakangan ini, yaitu dalam pengungkapan kasus pasir gitu yang ditemukan oleh Dr. Pontip dan juga tim otopsi lainnya yang berada di dalam paru-paru, usus dan juga di genggamannya Teng Mo gitu. Jadi si Teng Mo itu gengs meninggal itu menggenggam pasir gitu ya, ada pasirnya di tangannya. Nah gengs, Mr. Acharya ini percaya gengs bahwa ada lokasi lain selain speedboat dan juga sungai Copraya. Dia menduga bahwa Teng Monida ini sempat dibawa ke darat gengs. Kenapa begitu? Karena kalau misalnya si Teng Mo ini itu tenggelam, seharusnya ada lumpur juga gengs di dalam paru-paru atau ususnya. Tapi nggak ada gengs, kenapa cuma pasir aja gitu kan? Karena faktanya gengs, sungai Copraya itu lebih banyak kandungan lumpurnya dibandingkan pasirnya. Tapi seperti yang dikatakan oleh Dr. Pontip dan juga tim otopsi lainnya, di dalam paru-paru dan ususnya Teng Mo itu cuma ada pasir doang, gak ada lumpurnya sama sekali. Makanya kenapa si Mr. Acharya ini menduga bahwa kemungkinan aja si Teng Mo ini sempat dibawa ke darat.
Nah, si Mr. Acharia ini juga membuat satu tim untuk mencari lokasi tersebut, lokasi keberadaan pasir tersebut, gengs. Dan kabarnya Mr. Acharia ini sudah menemukan lokasi itu. Namun, dia belum mempublikasikannya. Kenapa? Karena mungkin buktinya masih kurang kuat gitu, gengs ya. Nah, gengs, saya itu juga sempat mikir, gengs ya. Kok bisa ya di dalam paru-parunya Tengmo atau ususnya Tengmo itu ada pasir gitu kan? Kenapa gitu? Nah, mungkin aja, gengs, ketika si Tengmo ini itu disiksa gitu kan ya, disiksa, dirobek ininya, kakinya gitu kan. Pas dirobek kakinya, itu kan pasti dia teriak, gengs ya. Nah, mungkin aja pasir itu dimasukin gitu, gengs, ke dalam mulutnya si Tengmo supaya dia ini tidak berteriak gitu, gengs. Nah, saking banyaknya pasir itu sampai-sampai kehirup oleh si Tengmo ini, gengs. Nah, mungkin aja begitu, gengs. Atau mungkin bisa juga pasir ini sengaja dimasukin ke dalam tubuhnya si Tengmo supaya nantinya Tengmo ini dinyatakan tenggelam gitu kan ya, bukan dibunuh gitu. Ya istilahnya untuk mengaburkan kejahatannya mereka ini lah, gengs ya. Makanya kenapa dimasukin pasir gitu kan. Tapi kan Bang, kemarin ada rekaman CCTV juga loh Bang yang sempat nunjukin kalau Tengmo itu sempat dipukul di speedboat dan juga diseret, dan ada juga rekaman yang menunjukkan dia itu berusaha berenang terus ketemu Lungnit. Nah itu gimana Bang? Iya mungkin aja, gengs ya, mungkin aja si Tengmo ini tuh disiksa dulu di darat, gengs. Jadi dia dikeroyokin, dipukulin, dirobek kakinya, dimasukin pasir. Nah setelah itu baru dia diseret. Kenapa diseret? Ya supaya ngebuangnya itu lebih gampang, gengs. Dan juga agar darah di kakinya si Tengmo ini itu kan lukanya panjang dan dalam banget ya, supaya tidak berceceran gitu ya di dalam speedboatnya. Makanya abis itu dia diseret. Nah setelah itu barulah dia dilepas begitu aja di bawah jembatan itu yang ketemu Lungnit itu loh, gengs ya, kalau kalian masih ingat. Nah baru dia dilepas itu dan akhirnya dia meninggal di jembatan situ, gengs. Ya mungkin aja begitu, gengs ya. Nah oke, gengs, kita balik lagi, gengs ya, ke berita awal. Kenapa si Esther Acharia ini mengundurkan diri? Padahal kan sebelumnya dia juga sempat mendapatkan sebuah ancaman kalau katanya dia ini ingin dibunuh. Tapi dia berkata bahwa dia ini tidak takut dan siap mati demi mengungkap kebenaran di balik kasusnya Tengmonida. Kenapa gitu, gengs? Why? Kenapa dia tiba-tiba ingin mengundurkan diri? Nah, gengs, Mr. Tengmo Kolkit itu juga sempat memperingati Mr. Acharia bahwa dia itu tidak boleh sering-sering untuk beraktivitas di luar rumah karena ada orang yang mengintai dan juga ingin membunuh dia, yang diduga orang ini adalah suruhan dari salah satu petinggi di Thailand. Ya mungkin aja si VVIP itu, gengs ya, karena kan dari awal kasus kan, dari awal kasusnya ini itu kan dikaitkan dengan seorang VVIP gitu, gengs ya, yang diduga juga seorang petinggi di Thailand gitu, gengs. Mungkin aja ancaman tersebut itu sudah tidak mengancam dirinya lagi, melainkan juga sudah mengancam keluarga, istri dan juga anaknya si Mr. Acharia ini. Ya gimana, gengs ya, kalau misalnya laki-laki diancam, gengs ya, mungkin kalau dirinya sendiri diancam dia nggak akan takut gitu, gengs. Dia siap aja, oh saya nggak takut mati. Tapi kalau misalnya anak dan istri sudah diancam, mungkin dia akan berpikir dua kali, gengs. Bukan si Mr. Acharia aja ya, mungkin kita semua lah akan berpikir dua kali, gengs. Makanya kenapa dia akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri. Atau, gengs, atau bisa juga Mr. Acharia ini sudah melihat gitu bahwa ujung dari kasusnya Tengmo ini tetap akan sama aja, tidak ada perkembangan, akan tetap dinyatakan bahwa Tengmonida ini tenggelam. Ya mungkin aja begitu, gengs ya. Ya kita doakan saja lah, gengs ya, yang terbaik, dan semoga kasus ini bisa terungkap kebenarannya dan orang-orang yang menangani kasus ini adalah orang-orang yang jujur. Ya kita doakan saja, gengs ya. Oke, gengs, kalau gitu ya segini aja untuk hari ini. Buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like, komen, dan share. Dan buat kalian yang suka dengan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng biar tidak ketinggalan informasi, pembahasan, dan juga video-video selanjutnya. Oke, gengs, kalau gitu akhir kata dari saya, see you on the next episode.